Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang kembali ke acara Pot Raihan, podcast Ramadan menjadi insan yang ihsan. Semoga para penonton, anak-anak ibu, ayah bunda di sana dalam keadaan sehat dan selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada Pot Raihan kali ini, alhamdulillah pemateri Ustazah sudah hadir di tengah-tengah kita. Ustazah yang sangat keren, Ustazah yang sejak SMP sudah berkecimpung di dunia dakwah, masuk pesantren dan mengambil program penghafal Quran. Dan setelah itu tamat dari SMA, Ustazah juga sudah banyak mengisi-ngisi kegiatan-kegiatan positif lainnya di dunia dakwah. Assalamualaikum Ustazah Muhajiratul Hasanah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Bu Isra, alhamdulillah sehat. Ya, Ustazah sekarang ini sedang sibuk mengajar di Guru Kutab Bintang Cendekia, benar Zah? Ya, benar. Masya Allah, mengajar guru iman dan Quran ya Zah ya? Ya, Masya Allah. Selamat datang Zah ya. Semoga dengan hadirnya Ustazah Muhajirah kita bisa sama-sama mengambil hal-hal baik dari apa-apa yang disampaikan oleh Ustazah. Nah, tema Pot Raihan pada kali ini yaitu mulia bersama Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Al-Quran diturunkannya Al-Quran yaitu di bulan Ramadan kali ini, dan di dalam Al-Quran banyak sekali arahan-arahan yang Allah berikan, perintah, larangan, kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran yang bisa menjadi pedoman hidup kita. Betul begitu Zah? Ya. Jadi bagaimana Zah mulia bersama Al-Quran itu? Ya, Masya Allah, mulia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, kalau kita melihat dari tema yang kita bahas saat ini, yaitu mulia dengan Al-Quran, mendengar temanya aja sudah memberikan vibes positif gitu ya, vibe penuh ketenangan gitu ya, atau kabar gembira seperti itu ya. Ya, mulia dengan Al-Quran ini memberikan satu semangat, petunjuk mungkin ya, lebih tepatnya petunjuk kepada kita semua umat muslim, bahwa segala sesuatu apapun itu yang terlibat dengan Al-Quran, yang dimasuki dengan Al-Quran, yang di dalamnya terdapat Al-Quran, maka itu akan memberikan kemuliaan. Contoh misal seperti profesi ya, terus juga jangankan profesi ya, contoh yang lebih simpelnya sekarang ini adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sudah mulia, ya kan? Mulia, penuh berkah di dalamnya. Nah, ketika bulan Ramadan itu dihiasi lagi dengan Al-Quran, yang mana umat Islam seluruhnya pada giat membaca Al-Quran, mengkaji, mentadaburi Al-Quran, juga mengamalkan isi kandungannya, maka itu akan memberikan derajat kemuliaan yang lebih ya, bagi bulan Ramadan juga bagi orangnya, seperti itu. Nah, kalau profesi kita tahu ada guru, ada dokter, pelajar dan lain sebagainya. Nah, profesi-profesi ini jika kita dilihat secara aktivitasnya ya, itu tentu mulia, guru, dokter. Nah, ketika sesuatu yang sudah bagus, sudah baik itu dimasukkan Al-Quran, maka itu akan memberikan nilai tambah mulia di dalamnya, seperti itu. Seorang guru ya, Masya Allah, mengajarkan Al-Quran, bagaimana Allah memberikan derajat bagi orang yang mengamalkan ilmunya, apalagi yang diamalkan adalah Al-Quran. Lalu seorang pelajar ya, dia menuntut ilmu, Allah sudah memberikan derajat yang tinggi bagi orang penuntut ilmu, apalagi dia belajar, yang dia pelajari adalah Al-Quran. Masya Allah, itu tentu kemuliaan yang
berlipat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin tema yang sekilas tema yang kita bahas saat ini. Jadi apapun aktivitas yang kita lakukan ya Zah ya, baiknya, sempurnanya yaitu didampingi dengan Al-Quran. Terus saya pernah mendengar tentang Sohibul Quran. Ya. Terus apakah benar orang yang memiliki yang Sohibul Quran itu memiliki derajat yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala? Ya, baik, Sohibul Quran tentu di dalam orang-orang yang mempelajari Al-Quran, yang penggiat-penggiat Al-Quran, sebenarnya di dalam ilmu Quran itu banyak sebutan-sebutan ya bagi orang yang berkecimpung pada Al-Quran. Salah satunya ada Hamilul Quran, Ahlul Quran, lalu Sohibul Quran juga. Nah, Sohibul Quran ini ada, kalau kita mau uraikan ada dua kata ya yang harus kita jabarkan. Yang pertama itu adalah Sohib dan Al-Quran. Nah, Sohib di sini mungkin kita pernah dengar ya Bu ya, sebutan dengan sahabat ya. Hanya saja ini beda bentuk katanya Sohib. Nah, Sohib di sini adalah bermakna teman dekat atau sahabat dekat ya. Ya, gimana sih sahabat dekat? Kalau kita jauh darinya, kita seperti ada yang kurang, kita kehilangan, seperti itu. Kita nyariin gitu. Nah, sedangkan ketika ada dia, ya kita sangat nyaman gitu lah ya kan, sangat mendambakan gitu kehadirannya. Nah, itu Sohib. Sekarang Al-Quran jika dilihat dari maknanya adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam pada bulan Ramadan ya. Nah, yang mana Al-Quran kalamullah diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Nah, ini secara umum makna Al-Quran. Nah, jadi kalau kita gabungkan Sohibul Quran itu adalah manusia memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya melalui dengan kalamnya itu, sehingga ketika dia sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada pikiran atau terbesit untuk berhenti membaca atau mengkaji, mentadaburi Al-Quran, sehingga dia sudah siap. Nah, dia sudah siap untuk selalu bersama Al-Quran sampai akhir hayatnya. Itu yang yang disebut sebagai Sohibul Quran, seperti itu. Iya Zah. Jadi kalau misalnya kita menjadikan manusia sebagai sahabat, itu pasti punya banyak manfaat, keutamaan yang kita dapat dari sahabat kita. Lantas juga pasti Sohibul Quran ini punya keutamaan ya Zah ya? Ya, pasti itu. Jadi ada beberapa keutamaan Sohibul Quran. Mungkin Zah beberapa hal yang bisa disampaikan, apa-apa saja keutamaan ini kalau kita menjadi bestie atau sahabatnya Quran. Ya, kalau keutamaan Al-Quran ya, memang kalau membahas orang yang berkecimpung dengan Al-Quran ini memang tidak lepas dengan keutamaannya. Keutamaan Sohibul Quran banyak ya Bu ya sebenarnya, tapi yang paling sering kita atau familiar kita dengar itu salah satunya adalah sebelum saya mengawali menyampaikan tentang keutamaan, saya perlu mengawali dulu dengan satu bukti bahwa ketika orang menjadi Sohibul Quran, cinta dengan Al-Quran, dia mencintai kalamullah. Ya, artinya dia membaca kalamullah. Nah, ketika dia mencintai, Allah akan menyambut dengan Allah sangat mencintai seseorang yang membaca kalamnya. Maka ini adalah dua sifat kerja yang berbeda. Kalau kita mencintai kalamullah, maka Allah sambut dengan lebih. Betul. Iya, tadi ada kata sangat mencintai
hambanya yang membaca kalamnya. Masya Allah, tentu ini memiliki apa ya, derajat yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Allah sangat mencintai hambanya yang membaca kalamnya itu. Allah memberikan keutamaan kepadanya, yaitu salah satunya adalah Al-Quran itu bisa menjadi syafaat kelak di yaumil qiyamah atau memberikan pertolongan kepada pembacanya. Nah, selanjutnya Al-Quran juga akan memberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga orang yang senantiasa bersama Al-Quran, dia termasuk golongan yang memelihara Al-Quran. Ibaratnya tentaranya Allah gitu ya, memelihara Al-Quran gitu. Ibaratnya kayak menjaga negara gitu ya. Kalau ini memelihara kalamullah. Nah, tentu ini bukan tugas yang mudah sebenarnya dalam menjaga kalamullah ini, ya, memelihara kalamnya. Nah, terus juga yang sering kita dengar, Al-Quran bisa memberikan mahkota di surga untuk kedua orang tuanya, ya. Dan ternyata ada keutamaan yang lainnya, yaitu Al-Quran, dan ini juga sempat ditemukan, Bu Wisra. Ya, Al-Quran itu bisa mencerdaskan otak manusia. Masya Allah. Ya, gimana kerjanya itu saya tidak mengkaji detail, tapi saya pernah membaca beberapa artikel gitu ya, bahwa ditemukan Al-Quran itu bisa mencerdaskan otak manusia, dan juga bisa meningkatkan spiritualitas diri manusia. Artinya hubungan dia dengan Allah itu bisa meningkatkan. Nah, mungkin itu beberapa keutamaan Sahibul Quran. Seperti itu. Jadi rugi ya Zah ya kalau misalnya kita nggak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Karena yang Ustazah sampaikan tadi itu banyak sekali keutamaan-keutamaan atau kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapat dari Al-Quran. Jadi anak-anak ibu di rumah rugi sekali kalau nggak bestian sama Al-Quran. Jadi mulai dari sekarang kalau misalnya jadikan teman kita sebagai bestie, jangan kalah dekat dengan Al-Quran. Harus Al-Quran jadi bestie pertama. Yang kedua baru teman kita. Jadi Ustazah udah menyampaikan kebaikan-kebaikan kita sebagai sohibul Quran. Pasti banyak sekali juga keutamaan-keutamaan di dunia dan pasti juga di akhirat nanti ya. Iya. Salah satunya mungkin apa Zah? Kebaikan apa yang bisa kita ambil dari semua yang Allah berikan? Apa tuh ya namanya? Memberikan pahala besar-besaran kepada kita yang dekat sama Al-Quran. Jadi apa salah satunya tuh Zah? Di dunia dan di akhirat. Seseorang yang berkecimpung di Al-Quran, itu dia memiliki kebaikan di dunia dan di akhirat, atau mendapatkan yang memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Di mana Allah jelaskan itu? Allah menjelaskan langsung pada kalamnya, pada kitabnya, yaitu di Quran. Yang pertama itu kebaikan yang diperoleh adalah di dalam Quran surat Al-An'am ayat 92 juz 7 disebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum 'ala salatihim yuhafizun. Nah, di sana ada kata mubarak. Nah, kata mubarak ini Bu Wisra, kalau di dalam ilmu bahasa Arab itu termasuk dalam isim nakirah, ya, artinya kata yang memiliki makna luas, makna umum. Nah, Allah menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang penuh berkah, ya, kitab yang atau sama dengan menumpuknya kebaikan di dalamnya. Nah, maka Allah sebenarnya sudah memberikan kitab ini nih kepada manusia, ya, nikmat terbesar. Jadi kalau manusia tidak mengambil kebaikan itu, rugi dong. Sayang gitu ya. Artinya kebaikan itu ya masih utuh gitu. Nah, jadi maka silakanlah kita gitu ya, anak-anak ustazah semuanya, para orang tua, para guru ya, ambil kebaikan itu sebanyak-banyaknya di Al-Quran. Nah,
Itu yang pertama. Nah, artinya Allah memberikan isyarat bahwa eh, keberkahan itu bisa didapat di dunia dan juga di akhirat. Karena dia meluber kebaikannya, menumpuk. Kemana-mana dia. Iya. Nah, terus yang kedua, kebaikan di dunia. Nah, kebaikan di dunia ini Allah tunjukkan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah kan senantiasa sholat berjamaah sama para sahabat ya kan di masjid. Nah, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat agar menunjuk imam sholat itu diambil dari mereka yang bacaan Al-Qur'annya bagus. Nah, yang bacaan Al-Qur'annya bagus tentu yang juga menghafal Al-Qur'an. Nah, tentu ini menjadi isyarat ya bahwa Rasulullah itu memberikan kedudukan di dunia bagi sahibul Quran gitu ya, bagi mereka yang menjaga Al-Qur'an. Ya, tentu menjadi pemimpin sholat itu kedudukan yang luar biasa, itu kan kebaikan yang luar biasa yang Rasulullah berikan. Kalaulah Rasulullah memberikan itu di dunia, bagaimana Allah di akhirat gitu ya. Nah, itu salah satu kebaikan di dunia. Lalu kebaikan yang didapat di akhirat. Nah, ada ulama Shimir bin Atiyah mengatakan bahwa kelak di yaumil kiamah Al-Qur'an itu menjelma seseorang yang kurus kering gitu ya, wajahnya pucat. Nah, lalu dia mendatangi seseorang yang Allah bangkitkan dari dalam kubur. Nah, dia menghampiri orang tersebut. Lalu orang yang kurus ini tadi mengatakan, bergembiralah kamu dengan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bergembiralah kamu atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang bangkit dari kubur ini tadi tuh dia mungkin karena dia heran gitu ya, karena lihat fisiknya aja udah kurus, kering gitu kan. Lalu dia bertanya gitu, apakah orang seperti kamu ini memberikan kabar gembira gitu? Siapa kamu? Gitu. Dia bertanya. Aku adalah dulu yang pernah membuat kamu sering bergadang malam untuk kamu baca. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu menyambut kita kelak di yaumil kiamah. Tidak mungkin Al-Quran itu menyia-nyiakan pembacanya, karena itu sudah Allah tegaskan di Al-Quran seperti itu. Nah, itu di akhirat. Mungkin sebenarnya banyak ya Bu ya kebaikan-kebaikan yang diperoleh oleh Shahibul Quran. Salah satunya bahkan kita diperintahkan untuk bukan hanya memuliakan secara fisik Al-Quran ya, mushafnya saja bukan, tapi bahkan kayak hafizah itu juga kita harus memuliakan mereka seperti itu. Nah, mungkin itu salah satu diantaranya. Jadi mungkin dari penjelasan Ustazah di rumah anak-anak ibu nih udah mulai tergugah hatinya nih, lebih semangat lagi membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini yang Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Terus ada pertanyaan mungkin di hati anak-anak, bagaimana kalau misalnya mereka tuh udah berkeinginan membaca tapi terhalang dengan kemampuan dengan masih terbata-bata, panjang pendeknya masih belum pas, masih butuh proses lah, makhrijul hurufnya juga masih belum pas, itu bagaimana Ustazah? Ya, maka kalau ditanya begitu maka tetap berbahagialah gitu dengan kemampuan yang kita miliki. Karena sejatinya orang yang siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran itu tidak akan pernah rugi. Ya, kita lihat kalau orang membawa Al-Quran, yang membawanya saja itu sudah terlihat baik, ya kan? Orang yang mendengarkan Al-Quran, ya dia mendapat rahmat. Mendapat pahala. Oh iya, mendapat pahala, mendapat rahmat dari Allah. Orang yang membuka mushaf, membukanya saja itu dinilai ibadah. Ya. Lalu Allah juga orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, tentu dia akan dikumpulkan bersama malaikat safaratul kiramil bararah. Ya, di mana disebutkan di dalam hadis, alladzi yaqra'ul Qur'ana
wa huwa mahirun bihi ma'as safaratul kiramil bararah. Hadis rawahul Muslim. Nah, lalu muncul pertanyaan, siapakah malaikat safaratul kiramil bararah itu? Ya Bu Isra, yaitu malaikat yang mulia, malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mungkin malaikat pilihan di antara malaikat-malaikat yang lain, seperti itu. Artinya spesial gitu kan. Itu salah satunya. Lalu bagaimana dengan perolehan balasan kepada orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran? Allah juga memberikan pahala kepada mereka, 2 pahala. Yaitu yang pertama, pahala dia sudah membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala atas kesulitannya membaca Al-Quran, dalam membaca Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim, atau muttafaqun alaih. Masya Allah. Insya Allah kalau orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah itu tidak akan pernah rugi. Iya. Dan kalau secara perasaan, sahibul Quran itu gini Bu, dia memiliki rasa yang istimewa ya. Kalau dia sudah sering gitu ya kan, biasa dengan Al-Quran, ya namanya iman itu bisa naik turun, betul, ya kan. Nah, betul. Pasti ada fase di mana entah mungkin kita udah lama nggak baca Al-Quran gitu kan, kita udah lalai ibaratnya gitu lah ya kan. Nah lalu muncul nih rasa, ya Allah kok kayaknya kering kali ruh ini, jiwa ini gitu, kayak udah lama nggak baca Al-Quran, ya Allah rindu rasanya. Ada yang kurang rasanya. Nah ketika muncul rasa itu, maka jangan sia-siakan. Rasa itu adalah rasa yang memberikan martabat yang bergengsi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa yang sangat mahal nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika muncul rasa itu, jangan ditunda untuk membaca Al-Qur'annya. Iya, langsung sambut dengan baik. Karena itu memang Allah yang memberikan rasa itu. Karena Allah mungkin memberi isyarat juga, ya Allah itu rindu juga hambanya itu tidak membaca kalamnya, seperti itu. Biasanya rutin, sekarang kok udah mulai jarang. Iya, Masya Allah. Karena ya Al-Quran itu juga bisa cemburu kepada pembacanya. Masya Allah. Baik. Jadi untuk kita yang mungkin masih belum maksimal atau belum pas dalam pembacaan Al-Quran, tetap terus upgrade diri untuk belajar. Benar. Karena memang sesuatu yang berkaitan sama Al-Quran tidak ada ruginya. Bahkan kita yang masih belum masih terbata-bata membaca saja udah ada 2 pahala, pahala belajar dan pahala membacanya. Benar. Ya. Baik Ustazah, mungkin sebelum kita tutup, Ustazah ada yang mau disampaikan ke anak-anak di rumah atau ayah bunda, atau closing statement lah dari Ustazah. Baik. Sebenarnya ini adalah bait-bait pengingat gitu bagi kita semua, khususnya anak-anak ustazah yang selalu semangat untuk membaca Al-Qur'annya ya, untuk terus menghatamkan Al-Qur'annya, dan kita juga orang tua seluruhnya. Ini menjadi pengingat kita dan penyemangat kita bahwa kenikmatan hidup bersama Al-Qur'an tak tergantikan oleh bacaan lain. Tidak ada kitab bacaan semulia, sebaik, seinspiratif, sekomplit, seunggul, sesakral, dan sehebat Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah teman terbaik sepanjang hidup. Ketika senang, bacalah Al-Qur'an. Ketika sedih, bacalah Al-Qur'an. Al-Qur'an bisa dibaca untuk segala situasi dan kondisi. Gunakan kesempatan hidup kita untuk selalu bersama Al-Qur'an. Hidup kita akan terasa nyaman dan damai. Al-Qur'an adalah magnet dari segala magnet. Magnet spiritualitas bagi kaum agamawan. Magnet ilmu pengetahuan bagi ilmuwan. Magnet seni sastra bagi sastrawan. Magnet sejarah bagi sejarawan. Magnet etika dan akhlak bagi ahli pendidikan. Semua ahli berdecak kagum akan kehebatan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah, sumber segala dari segala sumber. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai sahabat karibmu, Jadikanlah Al-Qur'an sebagai sahabat karibmu, teman dudukmu, bacaan harianmu kala engkau senang ataupun susah.
Al-Quran akan menjadikanmu teman yang sangat setia dari dunia sampai akhirat. Dekaplah Al-Quran, dia akan mendekapmu lebih erat. Ciumilah mushaf Al-Quran, dia akan menciumimu lebih mesra lagi. Semakin engkau mendekatinya, dia akan mendekatimu lebih cepat. Berbanggalah engkau dengan kitab sucimu ini, karena inilah kitab suci atau kitab satu-satunya yang mampu menciptakan peradaban dan mencerahkan kemanusiaan. Masya Allah Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah atas ilmunya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum ditutup, anak-anak ibu tetap semangat dalam berinteraksi dengan Al-Quran, karena sesuatu hal yang berhubungan dengan Al-Quran menjadikan Al-Quran sebagai bestie kita itu tidak ada ruginya. Bahkan Allah berikan kebaikan-kebaikan di dunia dan nanti juga di akhirat. Sebelum ditutup, Ustazah kita ini yang seperti tadi disampaikan bahwa Ustazah sedang kesibukannya mengajar di Kutab Bintang Cendekia, dan alhamdulillah Kutab Bintang Cendekia masih membuka pendaftaran murid baru bagi ayah bunda yang berkeinginan atau kemauan untuk mendaftarkan anaknya, dipersilahkan. Mohon maaf lahir batin dari kami, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.